namanya Abu Bakar Al-Haniyah itu nulis kitab Kaifiyatus Shalah fil Jawi, cara sholat di udara. Coba bayangkan, cara sholat di udara. Sampai waktu itu kalau mereka orang-orang yang nggak suka itu komentarnya, ini orang gila ini, masa ada sholat kok di udara. Ternyata 750 tahun setelah Kiai Abu Bakar Al-Haniyah ini nulis cara sholat di udara, 750 tahun kemudian baru ditemukan pesawat terbang. Dan ternyata ada sholat di udara, sholat di pesawat. Orang yang pergi haji, pergi umroh itu sholat di pesawat. Kok pas gak sholat? Tetap sholat. Dan cuma ini ada perbedaan pendapat. Kalau yang NU dihormatil waktu, sholatnya dihormatil waktu. Nanti sampai di tujuan dikodok sholatnya. Nah, kalau Muhammadiyah dan ada sholat pakai tayamum. Tayamumnya pakai apa? Ya itu pakai kursi pesawat, pakai tembok pesawat, duduk pesawat, katanya ada gitu. Saya pernah bareng sama orang yang kayak gitu. Nah, kalau saya ya dihormatil waktu, sholat di pesawat dihormatil waktu sampai lokasi nanti dikodok lagi sholatnya, kan gitu. Ada temen yang tayamum, tak bilangin, sampai ngapain? Tayamum mau sholat, kok tayamum? Pakai kursi, ini kursi udah dipakai orang tadi, berarti mustakmal, nggak sah. Udah pernah dipakai orang kok mustakmal, terus gimana ganti dia temboknya pesawat? Kalau tak bilangin, itu juga sudah pernah dipakai orang mustakmal itu. Terus mana yang belum mustakmal? Ada pramugari lewat. Tak bilang, itu bohongnya pramugari. Ayam. Ya Allah. Citra Fitri, suke sawah, suke pari, Allahumma Citra Fitri, suke bebek, suke meri, Allahumma Citra Fitri, suke meja, suke lemari, Allahumma Citra Fitri, suke kebo, suke sapi. Tunggu kok Allahumma Citra Fitri, tapi mandi. Saya itu kena itu praktek, no? Allahumma Citra Fitri, sudah angkat, sudah versi tunggannya lah Allahumma Fitri, tapi mandi. Masya Allah, tambahnya itu lorong godong pari, godong waduk, orang mari tambah aku waras. Ini untuk zaman biar saya kira yang semandi semua tolongnya ampun gitu loh. Ini yang pertama. Nah sekarang ini maksudnya jodoh jam wae. Ini sesi dua wis ngantri. Yang kedua iyo mulane sampean kene lagu ya tuku orang sesi ya pagi ya siang lagu biar seharian bisa bareng sama aku itu. Saya itu diprotes sama Bunda Nurul, sampean ora ngaji esuk disuwek-suwek nang sing awan sampe gak kemana waktu. Tapi kebayang nggak aku dimarahi sama Bunda Nurul? Kebayang nggak? Apanya sih gak wani? Bunda Nurul gak berani sama aku? Masya mau di depan jamaah aja tahu sendiri kan? Tahu sendiri kan itu di depan jamaah, apalagi kalau nggak ada jamaah. Wah itu dicoprok-coprok ini biasa. Ya aku tidur loh. Tangi. Padahal bujuku diri lo kawannya. Masya Allah, ya memang saya sangat dekatnya. Bukan, tapi hatinya dia baik banget. Saking dekatnya saya sama beliau. Dan Bunda Nulis itu pernah jatuh cinta sama saya.
Kakak, kita ini udah bersaudara. Saya sama keluarganya. Saya kalau ke Malang dekat rumahnya beliau yang mampir. Ke Bunda Neng juga yang sekarang ikut sini. Saya kalau ke Kebumen mampir. Kalau ada waktu, saya ini senang silaturahim kok. Nggak apa-apa kalau memang saya ngaji di daerahnya jenengan kebetulan dekat dan ada waktu longgar, nggak apa-apa jangan, tapi ya sama nono. Dan saya senang silaturahim itu semua. Nah, wes saya diprotes kalau ngaji pagi awane dulu sehingga jamaah itu rebutan tiket yang pagi. Katanya gitu ya, sekarang paginya tadi sebentar aja ya pun biar ada gue ketularan Bunda nulis sih ini loh sayang, maksudku biar adil dan sama-sama nanti yang siang juga kebagian waktu agak lama dan ini tadi Masya Allah, untungnya aku gak ada di bujumu. Kalau aku tadi bujumu gak bisa mati tua. Allah, terima kasih ya Allah, aku tidak kau jadikan suamimu juga. Kalau aku tadi bujumu, tak kuat. Nah, karena dua sesi ya kita harus adil, artinya sesi pagi sama sesi siang waktunya harus sama. Terus lagi jamaah itu kan kadang-kadang pamitnya ke majikannya paginya, ada yang ambil waktunya siangnya. Yang siang saya juga lama loh, biasanya dikasih waktu jam 4 saya sampai jam 5 kok molornya sama-sama lama. Oh wes rewelnya sopo ngarani korupsi Bunda Nulis bilang gimana? Oh apa korupsi waktu, kalau pagi lama kalau siang sebentar. Yang kedua namanya dimensi sosial. Jadi bukan hanya ritual saja, tapi juga sosial. Bukan hanya ubudiyah saja, tapi juga muamalah. Bukan hanya vertikal saja, tapi juga horizontal. Memang bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Cah kita buka apa? Kalau ganti panitia. Bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Dan semua ibadah itu intinya di situ. Ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Dua-duanya harus bagus, ya ritual, ya sosial. Sosial bagus, ritual jelek, nggak cukup. Ritual bagus, sosial jelek, nggak cukup. Harus dua-duanya. Baik hubungannya dengan Allah, baik pula hubungan dengan sesama manusia. Ibadah oke, muamalah juga harus oke. Islam mengajarkan keseimbangan. Ada orang ibadahnya bagus tapi muamalahnya buruk, ini nggak disuka sama Allah dan nggak diterima ibadahnya. Sholatnya khusyuk, sholat sunnah dilakukan semua, dikerjakan semua, puasa rajin, baca Quran rajin, zikirnya rajin. Tapi kalau dengan saudara nggak akur, dengan temen nggak mau baik, nggak gelem rukun, nggak cukup, nggak diterima. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Orang yang nggak mau baik sama saudara, mutus persaudaraan, itu nggak akan bisa masuk surga sebagus apapun ibadahnya. Yang kutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan walaupun dia matinya lagi bersujud di dalam Ka'bah. Coba
itu mati posisi terbaik dalam keadaan sujud di tempat terbaik di dalam Ka'bah. Tapi kalau dia mutus persaudaraan, dia mutus ikatan kekeluargaan, maka dilaknat sama Allah. Ini pentingnya sosial. Bahkan banyak orang dijadikan kekasihnya Allah dari ibadah sosial. Banyak orang mendapatkan pahala besar karena sosialnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sangat masyhur riwayatnya, jenengan juga sudah sering mendengar cerita Imam Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah itu mendapatkan futuh karena walas sama lalat. Ya, lagi nulis kitab pakai tinta, ada lalat kehausan, plek masuk ke dalam tinta, yang minum air tinta itu. Imam Ghazali ini mau nyelupin pena ke tinta, nggak jadi, kasihan sama lalat. Nanti kalau penaku ini tak celupin ke tinta itu, lalat minumnya belum sampai kenyang, belum sampai apa namanya, minum belum selesai, dia pasti udah terbang. Gak jadi ditahan sampai lalat minum selesai, terbang, baru dilanjut nulis tintanya. Ini kan sosial. Ingat pula, maaf, ada seorang pelacur. Tuh, kok pelacurnya? Ya memang cuma seorang, yang juga cuma seorang. Kok langsung kroso ya? Banyak, berarti pelanggannya ini. Ada seorang pelacur, ayo lagi. Ini dia pulang dari majelis perpelacuran. Ya, habis jualan sarang burung. Pulang, dia kehausan, nyari air, dia mendapati ada sumur tua, tapi nggak ada alat untuk ngambil air. Dia lepas selendangnya, dicelupkan ke dalam sumur itu, setelah basah oleh air, ditarik, diperes untuk diminum airnya. Lego. Mau melanjutkan perjalanan, dia melihat ada seekor anak anjing, bahasa Inggrisnya the kire, yang lagi kejet-kejet. Kire itu melet-melet, kejet-kejet, kehausan. Timbul rasa iba, kasihan, dia balik lagi ke sumur, dilepas lagi selendangnya, dicelupkan, setelah basah oleh air, ditarik, kemudian dipereskan ke comornya kire tadi. Ya comor menaik kire, minumlah kire dari peresan selendang itu, dia bangkit, dia bisa berdiri, dia seger, bisa berjalan. Bersamaan dengan itu, ribuan malaikat beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya si pelacur tadi yang menyayangi makhluk Allah tadi. Ya Allah, mendapatkan futuh, taubat, diterima taubatnya, matinya husnul khotimah, masuk surga gara-gara sayang sama kire. Sampean krungu cerita ngene iki terus sesuk melumpuhno kire rong kandang. Lah kalau ngasih minum kire satu aja udah masuk surga, apalagi kire rong kandang. Masalahnya nggak di situ, gitu loh. Halo, halo. Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu, mendapatkan futuh rahmat kasih sayang Allah gara-gara dia waktu jalan. Sayyidina Umar itu melihat ada anak laki-laki dolanan manuk. Manuk. Ono bocah lanang dolanan manuke. Uskur bahasanya, ya manuk memang. Jadi ono bocah lanang dolanan manuk. Lah manuk dolanan kan nglimpruk manuk ini. Nglimpruk lemes. Ngenderet. Sayyidina Umar kasihan, le manukmu tak tukune.
dolanan terus mati ke manuk ini. Tak tukune ya, karena Sayyidina Umar kasihan. Dibelilah manuk itu, dikasih minum, dikasih makan, setelah seger dilepas terbang sama Sayyidina Umar. Coba. Tapi di sisi lain banyak orang yang mendapatkan siksa, dilaknat sama Allah, gak bisa masuk surga juga gara-gara sosial. Ini ada kiai, ya ahli ibadah, top ibadahnya, yang gak bisa masuk surga gara-gara selilit. Tahu selilit ya? Apa jenenge ini? Nah, selilitan tusuk gigi lo, tusuk gigi. Ajib. Terus pokoknya tusuk gigi lah. Ini kiai ahli ibadah, top ibadahnya. Wes top, wah ibadahnya top. Dan ceritanya lagi nih, ya ini makan. Nah, ya habis makan ada sela-sela kotoran di giginya. Nah, punyai waktu itu lagi nawar kayu bakar, pas ada penjual kayu bakar. Zaman semono durung ono LPG. Punyai itu lagi nawar kayu bakar sama penjual kayu bakar yang dipikul itu di samping dalamnya kiai. Lagi kiainya melihat habis makan, karena di giginya ada sela-sela kotoran itu, akhirnya nggak sadar beset kayu itu loh dikit, ya kecil untuk selilitan itu, selit ini masuk rumah, nggak bilang sama yang jual kayu, padahal seberapa sih selilit, masa sak linggis, kan yang kecil banget, nyuwet sih, nggak bilang. Ini besok di akhirat administrasi alam kubur Pak Kiai tadi beres, administrasi akhirat beres. Begitu mau masuk surga, buka pintu surga itu nggak bisa, pintu surga nggak bisa dibuka, keganjel selilit. Jadi tusuk gigi yang hanya kesetan kecil itu berubah menjadi kayu besar, menghalangi dia, menghalangi pintu surga. Jadi lawangi swarga keganjelan selilit. Itu padahal kecil selilit. Dasar tukang gelandong nyolong kayu. Tapi dasar ini yang punya kebijakan, iso-iso lawangi swarga keganjelan setempel. Dan akhirnya ini kenakalan ya, lawangi swarga keganjelan pintu. Ayo coba. Ini pentingnya sosial, pentingnya muamalah. Sampai orang melakukan ibadah umroh, ibadah haji, itu kalau biaya yang digunakan hasil dari muamalah yang gak beres, gak diterima sama Allah. Dia baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, kata Allah la labbaik laka wala sa'tek, kan labbaik labbaikan, kedoyan labbaikmu. Coba, pentingnya kayak gitu. Sehingga muamalah iya, ubudiyah iya, dua-duanya ya hablum minallah, hablum minan nas. Saya ulang-ulang terus biar sampean ingat. Coba semua ibadah itu intinya pada dua itu, ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Sholat diawali niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu mengagungkan Allah, berarti hablum minallah. Diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri, mendoakan keselamatan dan keberkahan rahmat Allah bagi yang ada di kanan dan kiri kita, bagi yang ada di sekeliling kita. Itu berarti hablum minan nas. Semuanya begitu. Sampai susunan Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah, isinya memuji dan berdoa kepada Allah, simbol hablum minallah, dan ditutup dengan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, itu simbol hablum minan nas. Semuanya seperti itu. Kalau memasuki bulan Ramadan, awal kita buka dengan sholat tarawih hablum minallah, ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah, berbagi, itu berarti hablum minan nas. Semuanya seperti itu. Coba perhatikan, sampai tekan haji diawali dengan ikhram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, itu hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur rambut kepala, hablum minan das. Tuh, dasnya nas kan. Semuanya seperti itu. Ini pentingnya sosial, dan Islam mengajarkan keseimbangan. Ya langit, ya bumi, ya doa, ya usaha, ya usaha, ya doa. Mengandalkan usaha tapi nggak mau berdoa itu sombong, melupakan Allah.
ini usahaku, aku kalau nggak mau usaha, aku kalau nggak mau kerja, nggak makan aku. Salah. Berarti kode karo menyet Gusti Allah. Ini ya, sampeyan ragu kalau besok nggak bisa makan, itu dosa besar. Sampeyan ragu aku besok makan apa, dosa besar. Sampeyan sama dengan ngece Gusti Allah. Kayak sampeyan ragu kalau sampeyan nggak dapat jodoh, ragu kalau sampeyan nggak dapat jodoh, dosa diatur karo Gusti Allah. Halo, orang tidak ngomong ini. Jadi gini loh, maksudnya Allah ya, maksudnya gini, hanya mengandalkan usahanya tapi melupakan Allah. Ingat, ada faktor X yang kita nggak tahu, semuanya yang ngatur Allah. Udah sering loh saya sampaikan, kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Salah. Sampean itu kerja nggak kerja tetap makan selama masih hidup, gitu loh. Banyak kok contohnya orang yang nggak kerja ya makan. Bahkan kadang-kadang yang kerja dengan yang nggak kerja itu rezekinya lebih banyak yang nggak kerja. Ya toh? Sekarang saya yang kerja ceramah pertentangan, tapi yang makan kudung merah. Sampean yang kerja di sini, yang menikmati hasilnya malah keluarga sampean yang di rumah. Nah itu yang kerja sama yang nggak kerja, kadang-kadang rezekinya lebih banyak yang nggak kerja. Anak kecil-kecil mati. Oh, selamat milad Mbak Sulastya. Panjang umur, tambah dewasa, tambah solihah, tambah istiqomah ibadahnya. Insya Allah Mbak Sulastya. Insya Allah, mudah-mudahan tambah manfaat, tambah barokah. Ya Allah ya Karim, udah banyak doa. Yang kerja keras dengan yang kerja nyantai aja kadang-kadang rezekinya banyak yang kerja nyantai, betul? Semuanya Allah yang ngatur. Kerja itu ibadah, rezeki itu udah dijatah. Itu kerja dapat pahala, pahala kerja, nggak kerja, nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak dapat pahalanya kerja. Halo, halo. Cuma ya jangan hanya mengandalkan doa saja tanpa mau ikhtiar. Ya nggak bener. Allahumma duit di langit nggak ada percetakan duit. Itu namanya wajib kita ikhtiar. Barengi doa, hasil akhirnya tawakal, pasrah datang Gusti Allah. Yang ketiga namanya, bayangkan aku ngomong 2 jam lebih gak minum setetes pun. Ayo sopo sing kuat, ayo coba tak tes tenan, ngoceh 2 jam tanpa minum. Beganopo nanti habis ini. Terakhir namanya dimensi intelektual. Ini melalui ilmu. Ilmu itu penting nomor boten. Penting banget. Maka kata kuncinya, gak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada hanyalah ketiadaan ilmu. Kenapa hidupmu sulit? Karena kamu gak punya ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu gak punya ilmunya. Dengan ilmu yang sulit jadi mudah. Halo? Kalau burung bisa terbang pakai sayap, manusia juga bisa terbang, bahkan lebih cepat, melebihi kecepatan terbangnya burung. Pakai apa manusia bisa terbang? Pakai ilmu. Caranya bikin pesawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dengan ilmu yang susah jadi mudah. Burung bisa terbang pakai sayap, manusia juga bisa terbang pakai ilmu. Caranya jadi bikin pesawat. Berarti kayak kenong. Nggak bisa bikin pesawat itu pakai ilmu. Makanya kalau soal ilmu, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu yang dibaca Al-Quran tapi punya lompatan pemikiran yang jauh ke
depan dibanding dengan yang sekarang yang dibaca macam-macam. Begini dulu nggak ketinggalan, jangan dianggap kuno, ketinggalan, nggak modern. Ya Allah, ada seorang kiai namanya Abu Bakar Al-Haniyah, itu nulis kitab Kaifiyatus Shalah fil Jawi, cara sholat di udara. Coba bayangkan, cara sholat di udara. Sampai waktu itu kalau mereka orang-orang yang nggak suka itu komentarnya, ini orang gila ini, masa ada sholat kok di udara. Ternyata 750 tahun setelah Kiai Abu Bakar Al-Haniyah ini nulis cara sholat di udara, 750 tahun kemudian baru ditemukan pesawat terbang. Dan ternyata ada sholat di udara, sholat di pesawat. Orang yang pergi haji, pergi umroh itu sholat di pesawat. Kok pas gak sholat? Tetap sholat. Dan cuma ini ada perbedaan pendapat. Kalau yang NU dihormatil waktu, sholatnya dihormatil waktu. Nanti sampai di tujuan dikodok sholatnya. Nah, kalau Muhammadiyah dan ada sholat pakai tayamumnya pakai apa? Ya itu pakai kursi pesawat, pakai tembok pesawat, duduk pesawat, katanya ada begitu. Gitu. Saya pernah bareng sama orang yang kayak gitu. Nah, kalau saya ya dihormatil waktu, sholat di pesawat dihormatil waktu, sampai lokasi nanti dikodok lagi sholatnya, kan gitu. Ada teman yang tayamum, tak bilangin, sampai ngapain? Tayamum mau sholat. Kok tayamum? Pakai kursi, ini kursi udah dipakai orang tadi, berarti mustakmal, nggak sah. Udah pernah dipakai orang kok mustakmal, terus gimana ganti dia temboknya pesawat? Kok tak bilangin, itu juga sudah pernah dipakai orang, mustakmal itu. Terus mana yang belum mustakmal? Ada pramugari lewat. Tak bilangin, itu pokoknya pramugari. Ayam. Ya Allah. Operasi plastik itu baru ditemukan sekitar tahun 90-an. Tapi Imam Romli ratusan tahun yang lalu sudah bahas di kitabnya. Misalnya gini, ada orang hidungnya pesek kayak saya, tapi kan manis gue. Aku ngaku dan saya ngaku pesek, tapi nyatanya kamu ya tetap kanan kok. Pengen mancung, akhirnya ditempel kan. Nah, yang dipakai nambel daging, diambilkan dagingnya sendiri. Nah, yang paling empuk kan dijukokno dagingin bokong, diirisno dagingin bokong, kemudian atau kuku sekarang ditempelkan ke hidung. Dan kalau sudah nempel ke hidung, ini statusnya daging hidung apa daging bokong. Dan kalau daging bokong berarti termasuk aurat. Kemana-mana harus ditutup. Itu udah dibahas kok mulai dulu. Jangan dianggap kuno loh kiai-kiai itu. Halo? Makanya tadi Bunda Nuris kasih saran kepada sampean, kalau di medsos seliweran rame soal nas dewasa cerdas tepuk tangan untuk BMI Lombok. Imbas pilpres sudah karuan, yang dulu rame, yang belakang alhamdulillah udah dewasa, terus gak begitu lo-loan, gak begitu malah sing mulai ribut, malah foto-foto panitia pengajian. Ono masalah ini ya wes, pokoknya wes saiki BMI ngomong udah dewasa kok. Saya yakin udah dewasa, udah keren, gak kayak yang dulu. Tengapik ilmu itu penting. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya itu lampu. Malam atau komputer ya. Lampu itu bisa dipakai pengajian, bisa dipakai sholawatan, bisa dipakai zikir, tapi juga bisa dipakai maksiat. Betul? Makanya al ilmu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu itu bisa manfaat,
buat kamu, tapi ilmu juga bisa madorot buat kamu. Ilmu bisa menjadikan kamu bermartabat, tapi ilmu juga bisa menjadikan kamu semakin bejat. Mudah-mudahan ilmu kita dikasih manfaat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah jam 1 ya para jamaah, saya juga butuh istirahat. Rumah nongkrong. Aku mau jadi lo serong jam setengah sayang, 2 jam setengah. Coba kalau yang lain penceramah itu murni ceramahnya 1 jam, 1 jam setengah itu lo suwe. Aku lerong jam setengah ini ngoceh. Terus kata kayak nyanyi, sholawatan bisa ini kok mau. Makasih. Pokoknya intinya I love you semuanya. Seluruh jamaah yang ikut ngaji saya seluruh jamaah yang ikut ngaji bareng saya, insya Allah saya anggap bagian dari keluarga besar saya, bagian dari keluarga besar pesantren saya. $5 untuk bener-bener aku gandul tapi ceblok. Sehingga untuk urusan-urusan yang menimbulkan percekcokan, perdebatan, ribut macam-macam, tolong sampean nggak usah ikut-ikut. Pokoknya perbaiki ibadahnya, ayo kita perbaiki diri kita, nggak usah menilai-nilai orang lain, itu bukan wilayah kita. Ngoten mawon nggih. Nggak usah terprovokasi oleh hal-hal yang menurut saya nggak penting. Menurut saya nggak penting, ngapain? Saya ngapain awalnya dewe-dewe. Urusan apapun seperti itu, setiap manusia pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Kalau kata kunci yang sering saya sampaikan, setiap orang baik pasti ada buruknya, dan setiap orang buruk pasti ada baiknya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Ketika ada orang baik yang kelihatan buruknya, jangan kita benci, jangan kita cemooh. Halo? Karena namanya manusia nggak ada yang sempurna. Misalnya ya, Bunda Nuris ini saya nopo saya. Bunda Nuris ini yang saya nopo saya. Awon nopo saya. Saya nopo awon. Saya nopo saya. Untuk suatu persaksiannya, selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman. Misalnya, loh, sekali waktu kok kayak model ngono. Sekali waktu kok ada jeleknya. Kira-kira ada jeleknya enggak? Ya sampean ya harus menyadari, sebaik-baiknya Bunda Nuris juga manusia, pasti ada jeleknya. Nah, jangan hanya lihat jeleknya saja, ingat dong kebaikan yang selama ini dirintis dan dilakukan oleh Bunda Nuris. Itu loh, memandang orang itu gitu. Dan kita kan enggak loh. Kita kan enggak, kecewa aku nang Bunda Nuris, kecewa. Tak pikir selama ini baik, ternyata loh. Padahal baiknya itu gak ribuan, jeleknya cuma 1-2, tapi baiknya yang ribuan itu hilang. Nah itu gak boleh kita menilai orang seperti itu, gak boleh. Halo? Halo? Setiap orang baik pasti ada buruknya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Apalagi saya, sampean aja yang nggak begitu ngerti. Wah, buruknya saya sambrek sak wajib muaket banget. Sampean aja yang nggak ngerti. Itu loh. Cerita enak kok sampean nggak cerita. Nah gitu loh. Demikian pula orang buruk itu juga ada sisi baiknya. Makanya kalau sama itu dikongkon ngambil hikmah dari kebaikannya. Oke, matur suwun semuanya, terutama yang untuk yang sudah
infak ke pesantren kami. Matur suwun, subhanallah. Ya, yuk kita akhiri dengan doa sederhana. Sarung mangganya, tadi saya mau bagi-bagi sarung tapi nggak boleh sama Bunda Nulis. Terima kasih, kan gini, kemarin itu banyak yang tanya sarung. Akhirnya Bunda Nulis bilang, wes gue sarung aja, gak usah kalian bagi-bagi sarung, tanya waktu. Betul, bagi-bagi sarung, ngomong-ngomong karo jamaah, tanya waktu aja. Kok nggak ada kesempatan untuk ngajinya. Akhirnya Bunda Nulis punya inisiatif. Nah itu, jangan lihat barangnya tapi lihat ya, itu saya bawanya dari Indonesia dan itu kalau sampean kasihkan sebagai hadiah untuk orang-orang tercinta, insya Allah akan berkesan karena belinya bukan dari sembarang orang, itu belinya dari Abah Hamzah, bukan dari sembarang orang. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Dan itu juga untuk tambahan pendapatan. Matur suwun, aku loh sampai Taiwan jadi sponsor barang karena sedianya saya bareng sama Mas Zahir di 24 November itu, tapi pas rutinan saya tidak bisa. Kemudian saya kasih waktu Bunda Nulis tanggal 17 November, malah dia jalan-jalan. Akhirnya saya mau dikasih waktu akhir Januari, berarti Oktober, September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan saya baru kesini. Kelamaan enggak? Hah? Gimana? kelamaan, 2 bulan sekali. Oktober kesini lagi. Ya, Oktober insya Allah saya kesini lagi. Insya Allah akhir Oktober kita kesini lagi dengan situasi yang lebih mengasihkan, insya Allah. Tapi bawa sarung ya. Berarti nanti saya bagi-bagi sarung ya. Bukan nanti insya Allah bulan Oktober. Ada nggak tanggal Oktober? Dan insya Allah saya dikasih jadwal akhir Januari. Oh, 3 hari. Ya, sama nanti akhir Januari 3 hari Imlek bersama Mbak Aja. Ya, sebelum Januari itu Oktober insya Allah. Ya kalau nggak dikasih, kalau nggak dikasih, gimana kalau saya ganteng nongol kita ngaji di jalan? Oke ya Pak? Kalau ditangkap polisi, yang ke penjara bareng-bareng ya. Ya Allah.